Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kalau kembali kita boleh menikmati berkat Allah lewat acara KIS pada malam hari ini. Sudah memasuki bulan yang ke-6. Kita bertemu menikmati berkat Allah lewat online ini. Tapi saya percaya semuanya diberkati. Tidak ada yang terlewat. Walaupun kita melalui online atau onsite, tetap diberkati Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita mau bersama-sama berdoa, menyerahkan pemberitaan ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kembali kami boleh bertemu lewat KIS online pada malam hari ini. Mari Tuhan Yesus memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi alat untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami semuanya yang mendengar, yang memberitakan, boleh diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, kami mau menikmati berkat Allah. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini adalah merdeka. Tema kita merdeka. Seperti baru-baru kita merayakan, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dan Republik Indonesia, negara kita, mengadakan uang 75.000 sesuai dengan ulang tahunnya yang ke-75. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mau baca firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 36 yang berbunyi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi apabila anak itu ialah Yesus Kristus. Amin. Yang sudah memerdekakan kita. Dan kita pun benar-benar merdeka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita harus mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Indonesia merdeka. Lepas dari penjajahan. Dari penjajahan Belanda, Jepang, Inggris. Ada sesuatu yang harus dipertahankan. Yang mana dikatakan? Dengan lambang Pancasila. Ada persatuan Republik Indonesia. Sehingga sekarang yang dipertahankan itu NKRI. Sekalipun berbeda, tapi satu. Demikian juga kita semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pertahankan. Saudara, yang pertama, kita harus mempertahankan kehidupan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita pertahankan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena hanya firman Tuhan yang membawa kepada kita kepada jalan yang benar. Kepada jalan yang benar, oleh karena itu mendapatkan kehidupan. Kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berbunyi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran.
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman, menjadi kompas. Kalau sekarang itu menjadi GPS, menjadi Waze. Kemana kita akan tujuan kita keluar dari rumah? Kemana tujuan kita, kehidupan akhir hidup kita? Kita harus punya pegangan, yaitu firman Tuhan yang membawa kepada kita kepada jalan yang benar, pada jalan yang membawa kepada kita kebenaran dan kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu saudara, dulu kita tidak mengenal yang benar, dulu kita hidup di dalam kegelapan, tetapi oleh karena kasih-Nya, kasih Kristus, Dia yang sudah datang ke dalam dunia, Dia yang sudah mati untuk menebus dosa kita, dan kita yang sudah dimerdekakan, dan kita juga mau tetap semangat untuk mengiring Yesus, semangat untuk melayani Yesus walaupun di tengah pandemi saat ini. Mungkin kita sudah mulai down, kita sudah mulai lemas. Apa sih yang harus kita katakan? Apa sih yang harus kita saksikan? Wong saya juga seperti ini. Saya sedang berbeban berat, saya sedang menderita, saya sedang berkesusahan. Tetapi percaya, bersama dengan Immanuel, Allah yang menyertai kita, kita boleh mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menyatakan kepada dunia bahwa Yesus Immanuel, Allah yang menyertai itu, Allah yang hidup. Oleh karena itu, kita setiap saat berpegang teguh kepada firman-Nya dan tetap semangat untuk mengiringi dan melayani Tuhan, melakukan misi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertemu dengan seorang yang baru ditangkap Tuhan, baru kenal Tuhan, dan di mana dia begitu bersemangat, dan dia mengatakan, setelah dia ditangkap, setelah dia kenal Tuhan, ada beberapa banyak di sekitar dia yang percaya dan bertobat menerima Yesus. Sekalipun tempatnya tidak menyenangkan, di mana dia ditangkap, di mana dia kenal Tuhan, itu di dalam penjara. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia katakan, setelah dia kenal Yesus, dia mendapatkan ketenangan. Setelah dia kenal Tuhan, dia mendapatkan kemerdekaan. Setelah dia kenal Tuhan, sekalipun ada tekanan, tetapi ada perlindungan yang membawa kepada dia kemenangan. Sehingga apa yang dia katakan, dia saksikan, apa yang dia bisa dapatkan setelah dia kenal Tuhan, setelah dia terima Tuhan. Saya mendengar kesaksiannya, saya pun diberkati. Saya hambanya ketika saat itu melayani, memberitakan firman Tuhan. Setelah ibadah selesai, dia menceritakan, karena ada yang membawa kita ke Nusa Kambangan saat itu, masuk di dalam pelayanan, orang itu dikatakan, nih namanya kalau tidak salah Alek apa siapa saya lupa lagi, orang Iran. Wah, seperti artis tinggi, besar, putih. Bagaimana dia kenal Tuhan, bagaimana dia ditangkap Tuhan, bagaimana dia hidup setelah kenal Tuhan. Dia menceritakan kisahnya yang sangat luar biasa ketika dia sudah putus asa, mau mengakhiri hidup. Dia melihat ada cahaya kemuliaan. Dia lihat Yesus menampakkan diri. Ada seorang nabi yang berjubah putih dan yang berkata, aku mengasihi engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu dia percaya dan dia terima. Dia katakan, yes, siapakah engkau? Aku mau terima. Dan dia mendengar suara, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan dia ingat, itu adalah firman Tuhan.
Ketika dia pernah mendengar ada seorang penginjil, maka setelah dia bagaimana dia mengenal seterusnya, dia mendapatkan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu, dia tahu siapa yang sudah datang menjumpai dia adalah dia Yesus, Tuhan yang menyelamatkan manusia. Oleh karena itu dia datang, dia terima, dan setelah dia terima Tuhan, dia saksikan kepada yang lain. Dia katakan kepada setiap orang yang ada di dalam itu, sekalipun yang sudah merasakan dirinya tidak berarti, sekalipun yang sudah apatis, dia berkata, kalau engkau berharga, mulia, dan Tuhan sangat mengasihimu. Dan 12 orang di lapas Nusa Kambangan terima Tuhan. Dan itu semuanya dari orang-orang yang ada yang teroris, ada yang narkoba, ada yang penjahat-penjahat lainnya. Tetapi setelah terima Tuhan ada perubahan. Dan ketika saya keluar dari lapas itu, sipil di sana katakan, oh memang orang itu, maksudnya orang yang tadi bersaksi kepada saya. Sekalipun gereja ditutup pintunya karena sedang renovasi di dalamnya. Setiap pagi dia datang berdoa di pintu gereja. Luar biasa. Dia berdoa kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Dan dia berdoa berlutut. Dia baca firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tahu ada sesuatu yang Tuhan berikan. Ada sesuatu yang harus dia junjung tinggi. Setelah dia mendapatkan kemerdekaan, setelah dia mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan, dan dia bagaimana hidupnya, dia harus jadikan firman Tuhan menjadi pedoman bagi kehidupannya. Sehingga dia tahu jalan yang harus dia jalani, jalan yang harus dia lalui, dan dia boleh terus menyaksikan kasih Tuhan kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Dia terus semangat sekalipun ada di belakang jeruji besi, tetapi dia tahu siapa yang dia beritakan itu lebih berkuasa daripada segala penguasa-penguasa di udara. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia katakan banyak tekanan, banyak fasilitas yang menjadi tidak diterima, yang biasa diterima. Dulu dia mendapatkan uang apa nggak tahu lah. Setiap bulan dapat uang, dapat apa. Sekarang tidak lagi saya dapat. Dan dulu bebas untuk melakukan segala sesuatu. Sekarang mau masak nasi aja mendapat tekanan, gak boleh pakai rice cooker. Ketika saya mendengar itu, bagaimana dengan semua hal itu, saya tanya. Tapi saya tetap percaya Tuhan pembelaku. Saya tetap harus hidup dengan sabar, menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi berarti dia tetap menjaga apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, bukan kehendakku, tapi kehendaknya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita jadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita, setelah kita hidup memiliki misi Allah, demikian juga kita harus hidup kudus. Hidup kudus, kudus dalam segala perkara yang kita lakukan, baik mulut kita, baik hati kita, baik tindak tanduk kita. Amin. Kita bukan kudus hanya ketika kita ada di dalam gereja. Kita kudus, kelihatannya kudus ketika kita ada di dalam lingkungan orang-orang gereja. Tetapi kita kudus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sehingga orang lain, sehingga orang yang tidak kenal Tuhan bisa melihat bahwa kita bukan orang kudus dari Jawa Timur, tapi kita orang kudus yang sudah dikuduskan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadinya kita itu orang yang berdosa. Sebelum kita menerima Yesus, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita dipilih dan diselamatkan, saudara yang dikasihi, kita adalah seperti warna ini. Warna apa? Hitam, dosa, tidak kenal jalan yang benar, jahat, hatinya penuh dengan dengki, iri, dan selalu siap melakukan segala pembalasan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, Dia yang sudah memberikan dirinya, nyawanya dikorbankan, Dia tebus segala dosa saudara dan saya yang mau percaya oleh darahnya. Darah Kristus yang sudah menebus segala dosa kita yang tadinya hitam. Setelah kita ditebus, setelah kita terima keselamatan yang daripada Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah peristiwa Paskah yang mengingatkan kepada kita pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah menebus segala dosa kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang asalnya penuh dengan segala kegelapan, oleh darah Kristus ditebusnya kita menjadi anak-anak kudus. Putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau sudah kudus bagaimana nih? Harus dipertahankan? Harus diperjuangkan? Atau kita ya cukup sudah terima, sudah dibaptis, ya sudah. Toh orang Kristen pasti masuk surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjaga, memperjuangkan kekudusan. Karena firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi jikalau ada di antara kita tidak hidup sesuai dengan Bapa kita yang adalah kudus, harus dipertanyakan, Kristen semacam apa kita? Hamba Tuhan semacam apa kita? Percuma segala pelayanan, persembahan, pengorbanan kita kalau kita tidak hidup kudus. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Sekalipun terasa berat, susah, dan sukar. Kenapa harus diperjuangkan? Karena kita punya tujuan akhir. Kemana kita pada akhir? Sesudah kuota kita habis di dunia ini. Udah mati mah gak kerasa bu. Reka surga, reka neraka. No. Kita semua punya tujuan. Punya impian. Surga adalah rumahku terakhir. Tujuan hidupku terakhir, surga. Kalau kita yang penuh dengan segala dosa, sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan kita menjadi kudus adanya, putih. Oleh karena itu perjuangkan kekudusan selama kesempatan ini ada. Ya, dan tujuan kita yang terakhir adalah surga menjadi impian kita. Ada di sini anak-anak Tuhan yang tidak punya tujuan akhir. Ada di antara kita yang tidak merindukan surga. Saudara, pada malam hari ini kita mau satukan hati kita. Semua punya satu impian, satu tujuan.
surga adalah tempatku terakhir. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada lagi yang bisa ditawar. Jadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita setelah kita dimerdekakan. Semangat terus melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, pandemi menyulitkan hidup kita, pandemi menekan kita, tapi kita tetap hidup kudus. Amin. Hidup kudus karena Bapa kita kudus. Kita punya bibit bobot yang kudus, maka kita hidup harus kudus. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan akhir kita tidak ada pilihan lain, tidak ada impian lain, yaitu surga menjadi tujuan kita yang terakhir. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Ya. Setelah kita dimerdekakan, kita harus tahu jalan kebenaran, yaitu lewat setiap firman-Nya. Jadikan firman Tuhan menjadi kompas kehidupan kita. Dan jadilah hamba-Nya, menjadi hamba Allah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah firman-Nya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus hidup kudus yang membawa kepada kita hidup kudus dan kesudahan semuanya, yaitu kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Jadi tidak ada yang bisa ditawar, tidak ada yang bisa negosiasi. Satu pilihan, tetap di dalam Kristus, tetap menjadi orang merdeka yang terus dimerdekakan, yang sudah dimerdekakan dari dosa, yang tetap menjadi hamba Allah, yang membawa kepada kita kepada pengudusan dan sampai kepada kesudahan hidup yang kekal. Amin firman Tuhan. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa, kami sudah menjadi orang yang dimerdekakan. Kami mengingat Indonesia sudah 75 tahun dimerdekakan. Dan saudara yang Indonesia yang sudah merdeka, mereka memperjuangkan kemerdekaan. Mereka dengan lambang Pancasila membuat negara kesatuan Republik Indonesia tetap bersatu sekalipun berbeda. Dan kami pun ya Allah Bapa, sekalipun berbeda, sekalipun dari suku-suku yang berbeda, tetapi kami satu di dalam Kristus. Kami adalah anak-anak yang dipilih Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, yang dimerdekakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kami tidak mau lagi bermain dengan dosa. Kami mau jadikan firman Tuhan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami juga mau terus hidup melayani Tuhan di tengah krisis yang menimpa kami, di tengah penderitaan, tekanan yang sedang kami alami. Tetapi kami tetap percaya Immanuel menyertai kami, yang memungkinkan kami boleh menunaikan tugas panggilan Tuhan. Dan kami mau hidup kudus, kudus sampai kepada kesudahan semuanya. Dan kami boleh mendapatkan kehidupan kekal. Surga bukan hanya impian, tapi surga menjadi bagian setiap orang-orang yang percaya, yang mau hidup kudus. Terima kasih Allah Bapa, kami percaya setiap orang yang mendengar diberkati Tuhan. Dan kami semua boleh hidup memperjuangkan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami juga mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang melayani di multimedia ini, yang melayani sampai terselenggaranya online ini. Tuhan tahu kerinduan mereka, Tuhan tahu semangat mereka di dalam pelayanan. Mereka masih muda,
mereka perlu bimbingan, mereka perlu untuk selalu berjuang mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Biarlah mereka diberkati, dilindungi Tuhan. Mereka terus boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala, anak, mantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat semua majelis, semua pengurus komisi, semua seksi yang ada di GGP Shalom, semua hamba Tuhan yang melayani, semua guru sekolah minggu diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat semua jemaat, mereka yang saat ini sedang bermasalah dengan segala masalah yang diperhadapi. Mereka yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawab. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ragu dimantapkan, yang kekurangan diberkati, yang berpergian dipimpin pergi pulang dengan selamat, yang berulang tahun diberkati dengan tubuh sehat, dengan umur yang cukup, dengan berkat yang berlimpah. Kami juga berdoa buat mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Terima kasih Allah Bapa. Kami juga berdoa buat mereka yang keluarganya sedang diobok-obok oleh si iblis. Tuhan, jangan ada sampai di antara anak Tuhan yang bercerai. Tuhan memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu. Mereka boleh membangun rumah tangga idaman Kristus dan Kristus menjadi kepalanya. Terima kasih Allah Bapa, kami boleh menyerahkan semua anak-anak-Mu di seluruh muka bumi ini. Tuhan memberkati sekalipun menghadapi pandemi ini. Tetap kuat, tetap sehat, tetap percaya. Yesus Immanuel, sumber segala pengharapan. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa buat semua yang di gereja yang melayani, di administrasi, di kebersihan, di keamanan, pengantaran, semua driver diberkati Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang belum percaya, jadikanlah kami menjadi saksi-saksi Kristus, Injil yang terbaca oleh mereka, sehingga kelak mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Terima kasih Allah Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara Republik Indonesia yang sudah 75 tahun merdeka. Tetap bersatu, tetap kuat, tetap aman, dan kami anak-anak Tuhan tetap bebas berbakti dan melayani Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil, semua menteri dan jajarannya, aparat keamanan, TNI, Polri diberkati Tuhan. Gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT diberkati Tuhan. Indonesia ada di dalam pimpinan Tuhan. Indonesia ada di dalam pelukan Tuhan. Indonesia adalah biji mata Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menikmati berkat Allah sepenuhnya. Terpuji nama Tuhan Yesus saat ini dan buat selamanya. Haleluya. Amin. Hanya